memegang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada Al-Quran yang ada tafsirnya, tidak ada tafsirnya. Kalau Al-Quran yang tidak ada tafsirnya, ibu nggak ada khilaf. Kalau ibu mengatakan khilaf, pasti ibu salah dengar. Tidak ada khilaf. Menyentuh Al-Quran bagi orang yang haid, menyentuh Al-Quran bagi orang yang haid, 4 madhab semuanya tidak ada khilaf, hukumnya haram. Jadi kalau ada mengatakan khilaf, itu adalah dinukil dari kaum Zahiriyah. Ibnu Hazm dan Imam Daud al-Zahiri adalah bukan masuk dalam 4 madhab. Madhab yang kelima nggak masuk. Jadi nggak perlu dihadirkan di sini madhab ini, Zahiri ini. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali haram, nggak ada khilaf ibu yang salehah. Kecuali satu, tafsir Al-Quran yang bersama dengan tafsirnya, dan tafsirnya huruf lafadznya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Atau darurat, Anda dalam keadaan haid melihat Al-Quran jatuh di pinggir jalan, Anda ambil, Anda selamatkan biar tidak diinjak orang, sah. Atau tiba-tiba ada angin menerpa di rumah Anda lalu berantakan Qurannya jatuh, ya, takut keinjak anak-anak Anda langsung angkat untuk menolong, untuk menyelamatkan Al-Quran, boleh. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh ibu, biarpun Anda guru Al-Quran dan sebagainya. Tapi kalau sudah dicampuri dengan terjemahan yang sekaligus tafsirnya, terjemahan tafsir, yaitu jadi boleh ibu, asalkan memang huruf-huruf lafaz. Jadi tidak boleh pakai yang penting niatnya, enggak, harus tahu dasar hukumnya ulama ngomong apa, begitu. Kalau sudah pakai yang penting, nanti semua pakai yang penting. Bahayanya adalah di saat ngomong yang penting enggak, harus jelas. Kalau memang Al-Quran itu ada tafsirnya, maka ketahuilah Anda dalam keadaan haid pun boleh memegangnya dan boleh membawanya, seperti itu. Jadi jangan adab ini masalah memegang, lain bab membaca. Ini urusan memegang Al-Quran. Al-Quran bukan harus Al-Quran utuh. Jika ada selembar Al-Quran yang robek atau bagaimana, Anda mengambilnya juga haram sebagai seorang wanita yang dalam keadaan haid. Ini adalah untuk memegang Al-Quran. Adapun membaca zikir juga dikatakan oleh para ulama, Anda boleh membaca zikir yang diambil dari Al-Quran, niat zikir, bukan niat membaca Al-Quran saja. Kalau Anda niatkan zikir sekaligus membaca Al-Quran sah, tapi yang nggak boleh niat membaca Al-Quran saja. Zikir kan ada, zikir sama tahassun atau tahsin, untuk menjaga anak-anak atau menjaga diri kita. Di antaranya Pak, Qul a'udzu birabbil nas, itu kan ayat Al-Quran. Anda boleh membaca itu untuk menjaga diri Anda di saat hendak tidur, karena Nabi mengajarkannya. Ya pun dalam keadaan haid Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza hasad, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Selesai. Tambah ayat kursi, kemudian Anda tiupkan di tangan Anda usah menazah. Biar pada haid boleh, karena ini untuk menjaga dan diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya. Adapun membaca Al-Quran bagi wanita haid, sekaligus saya tambah hukumnya, selain daripada untuk berzikir, selain daripada untuk menjaga diri, membaca Al-Quran bagi wanita haid, menurut madhab Hanafi, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hambali adalah tidak diperkenankan dan haram. Khususnya madhab Imam Syafi'i, kalau ingin membaca Al-Quran dalam keadaan haid cukup dengan menggerakkan mulut tanpa ada suaranya. Hanya untuk zikir sama menjaga diri boleh, tapi Al-Quran dan baca nggak boleh. Itu kan dalam menurut jumhur ulama. Cuman kami hadirkan madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kemudahan bagi wanita haid yang haidnya panjang banget, kemudian dia menghafal Al-Quran atau sebagai ustadzah Al-Quran. Dalam madhab Imam Malik diperkenankan seorang ustadzah membaca, bukan memegang. Tolong dibedakan, membaca bukan menyentuh. Membaca Al-Quran untuk mengajar dan belajar. Jangan sampai anak SMA di saat ustadzah Al-Qurannya disuruh nyuruh membaca Al-Quran karena dia nggak bisa membaca Al-Quran, alasannya lagi haid ya ustadz. Ustadznya nggak jadi nyuruh, nggak bisa diperiksa kan yang begitu. Lagi haid, 3 tahun haid terus. Akhirnya enggak madhab Malik. Biarpun dalam keadaan haid, untuk belajar kau harus baca. Untuk belajar. Setelah selesai, nggak usah ditambah. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hafal, selesai. Nggak ditambah lagi. Yang mengajar pun demikian, di saat kita mengajar untuk mentalkin dia,
menalkin inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sekali sudah selesai, enggak usah ditambah. Untuk belajar dan mengajar. Kemudian juga bagi penghafal Al-Qur'an karena takut hilang hafalannya karena haidnya terlalu panjang, diperkenankan asalkan jangan dibaca langsung khatam, langsung selesai. Enggak boleh langsung satu dudukan. Untuk menjaga hafalannya, ini adalah juga madhab besar, bukan madhab Syafi'i. Tapi ini perlu dihadirkan kemudahan. Sebab karena Anda tidak pernah menghafal Al-Quran, Anda tenang-tenang saja. Penghafal Al-Quran itu stres kalau sudah haid 14 hari. Takut hilang hafalannya. Jadi perlu dihadirkan ini dan bukan untuk main-main. Ya, seperti itu kemudahan di dalam bermadhab. Bolehkah mengikuti madhab Malik? Boleh karena Anda mengikuti orang yang memberi ilmu madhab Malik. Nggak boleh Anda seenaknya sendiri. Seperti itu. Jadi madhab Malik boleh Anda ikuti dalam hal ini. Seperti yang saya sampaikan. Untuk kepentingan belajar dan mengajar. Untuk bagi penghafal Al-Quran yang takut hilang hafalannya. Seperti itu. Tapi ingat, jangan dibaca sampai selesai. Sampai khatam. Misalnya Alif Lam Mim sampai bin Nas selesai. Nggak boleh.